Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kali ini saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas, di mana nanti untuk capaian pembelajarannya saya harapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan secara komprehensif konsep-konsep dasar kimia dalam analisis di bidang agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Alhamdulillah Bu. hari ini kita ketemu di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah. Semester ini akan mengampu mata kuliah kimia di kelas kalian. Nah, sebelum kita masuk jauh ke materi pendahuluan untuk hari ini, saya akan sedikit jelaskan apa yang akan kita lakukan lah sampai di akhir semester. Jadi kalau kemarin di bangku sekolah kalian mungkin ada beberapa yang sudah menerima mata pelajaran kimia, tapi juga ada yang belum pernah sama sekali mendapatkan mata pelajaran tersebut. Jadi kita akan belajar dari dasar, terus kita juga akan belajar kenapa sih kita penting untuk mempelajari kimia. Nah, di awal sebelum penyampaian RPS juga akan saya tampilkan untuk kontrak perkuliahan di semester ini. Jadi, untuk pakaian, silahkan berpakaian secara bebas pantas, dan untuk kehadiran itu wajib 80% hadir. Jadi kehadiran 80% ini merupakan syarat untuk mengikuti UAS. Di sini, mohon maaf ini salah ketik, jadi bukan UTS tapi UAS. Kemudian wajib mengumpul atau mengikuti tugas UTS dan UAS, serta persentasenya adalah yang pertama tugas 10%, praktikum 20%, UTS 30%, dengan UAS 40%. Jadi, kalau adik-adik nanti pada saat pelaksanaan UTS dan UAS ada terhalang, misal sakit atau dalam kondisi tertentu yang memang tidak bisa hadir, silahkan nanti menghubungi cutting-nya terlebih dahulu. Sudah ada cutting-nya kan ya di kelas, jadi silahkan hubungi cutting, nanti cutting yang akan menghubungi saya. Atau boleh juga langsung menghubungi saya untuk izin kalau memang kondisinya memang tidak bisa mengikuti, dan sesegera mungkin untuk ada susulan. Jangan sampai kosong, karena memang persentase UTS dan UAS itu sangat besar. Terakhir adalah untuk kedisiplinan waktunya. Jadi untuk toleransi keterlambatan masuk. Jadi karena selama pandemi ini kita masuk ke secara daring, melalui media LMS, pada ataupun Zoom seperti ini, keterlambatan masuk adalah 15-20 menit. Itu karena di atas itu sepertinya sudah tidak bisa mengikuti dengan baik lagi. Maksudnya tidak bisa menyambung nantinya akhirnya. Jadi mending 15-20 menit, kalau memang sudah terlambat, merasa terlambat, tidak usah masuk sekalian. Gitu. Jadi untuk batas toleransi keterlambatan adalah 15-20 menit. Untuk kontrak perkuliahan ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Berarti saya coba jabarkan lagi materi yang akan kalian terima dalam satu semester. Kita akan masuk ke RPS. Nah, jadi kalau di perkuliahan ada yang namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, di sini untuk mata kuliah kimia sendiri, itu merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan suatu materi, konsep dasar kimia, di bidang pertanian, penilaian akhir berdasarkan keaktifan tugas, ujian akhir, dan praktikum. Itu untuk deskripsi mata kuliahnya. Dan untuk capaian pembelajarannya, jadi di akhir semester, saya harapkan nanti di akhir kalian mampu memahami dan menggunakan secara komprehensif konsep-konsep dasar kimia dan analisis di bidang agroteknologi. Jadi kimia yang ada karena kita di program studi agroteknologi memang nanti arahnya lebih ke pertanian. Apa sih hubungannya kimia dengan pertanian? Nah, itu nanti yang akan coba kita bahas
gitu. Nah, untuk referensi sendiri, di sini ada 3 referensi yang saya gunakan. Yang satu adalah penelitian, yang pertama adalah kimia dasar pertanian, ini oleh Dr. Haji Suryani dan kawan-kawan 2020, nanti bisa dicari e-booknya boleh, silakan kalau mau dibaca atau mau cari bukunya langsung juga boleh, silakan. Kemudian ada prinsip-prinsip kimia modern, ini dari Oxtoby, ini pasti sering dengar, karena paling umum nih Oxtoby, kimia modern 1 dan 2 boleh silakan dibaca-baca. Kemudian untuk artikel bebas, kalian bisa mencari referensi dari manapun, silakan dibaca. Untuk yang masuk ke dalam subteori saya, nanti ada di sini tentang status hara tanah sebenarnya, lebih ke status hara, karena memang nanti hubungannya kita di sini mempelajari kimia adalah berhubungan dengan status hara tanah dan komponen-komponen yang ada di tanaman, seperti itu. Nah, jadi nanti selama perkuliahan, yaitu 16 kali pertemuan, di luar UTS dan UAS kita ada 14 kali pertemuan, ya kan? Di pertemuan pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang kaitan ilmu kimia dengan bidang pertanian. Kemudian kalian harapannya juga mampu membedakan unsur dan atom. Jadi kalau yang namanya di kimia berbeda dengan biologi. Kalau biologi kan kita udah kenal, semua pasti dapat pelajaran IPA di SD. Kalau di biologi kita pasti kenal makhluk hidup penyusun terkecil adalah sel. Tapi kalau di kimia itu bukan lagi sel yang kita bahas, tapi yang kita bahas adalah atom. Gitu. Jadi kita harus kenal dulu nih, kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya katanya. Jadi kita harus kenal, walaupun dia tidak terlihat, tapi dia ada. Ya buktinya samalah kayak udara. Kita mau nggak percaya, tidak ada udara, tapi kita butuh itu untuk bertahan hidup. Kita butuh oksigen. Terus kita juga mengeluarkan karbon dioksida dan air, ya kan, ketika menghela napas. Konsep-konsep dasar ilmiah lah yang kita pernah terima dari bangku SD sampai dengan SMA, mungkin ada yang dari IPA, saya yakin banyak dari IPA juga, nah yang pernah mendapatkan pembelajaran tentang kimia. Cuman nanti memang kita menghubungkan ini dengan kaitannya bidang pertanian. Di pertemuan kedua, nanti kita akan coba membahas tentang perbedaan atom, unsur, dan molekul. Jadi kita harus tahu nih, kita udah kenal yang namanya atom, kita harus bisa membedakan atom dengan unsur, kemudian apa sih bedanya dengan molekul, gitu. Jadi kita tadi masih mengenal atom, karena yang memang namanya atom itu sangat banyak gitu ya. Nanti kalian juga akan mengenal ada yang namanya sistem tabel periodik unsur. Jadi kalau digambarkan secara ini, kalian tahu pasar, supermarket lah, supermarket. Jadi kalau di supermarket itu, setiap lorong kan itu ada spesifikasi tertentunya. Misalnya lorong A itu sembako gitu, lorong B isinya peralatan mandi yang desainnya itu mungkin di situ bahan pokok lainnya, terus yang di lorong satunya itu buah-buahan sampai belakang. Sama kayak unsur. Jadi ada yang namanya tabel periodik unsur, di mana di situ nanti unsur digolongkan berdasarkan sifatnya, berdasarkan kemiripannya, berdasarkan massa atomnya, gitu. Jadi supermarketnya unsur itu namanya tabel sistem periodik unsur. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan kedua. Nah, kemudian di pertemuan ketiga ini masih melanjutkan karena memang yang namanya untuk membedakan atom, unsur, dan molekul itu tidak harus ini nih, harus memang dipelajari karena ini adalah dasar. Jadi kalian harus benar-benar paham apa itu atom, apa itu unsur, dan apa itu molekul. Bahkan bagaimana cara pembentukan sederhananya. Gitu. Kemudian di pertemuan keempat, masih sama. Kelima, mahasiswa dapat menentukan perhitungan kimia secara sederhana. Nah, di sini, jadi tadi pertemuan ketiga, 4, itu kita masuk ke ranah reaksi kimia secara sederhana. Nah, reaksi di sini nanti reaksi pembentukan dan penguraian. Kalau untuk pertemuan kelima, yang kita bahas adalah stoikiometri sederhana. Untuk stoikiometri di sini adalah perhitungan, namanya stokio, berarti ada perhitungan sederhana, yang paling sederhana di kimia. Selanjutnya di pertemuan ke-6, masih sama untuk stoikiometri sampai ke pertemuan ke-7, itu adalah stoikiometri sederhana. Jadi, untuk perhitungan sendiri itu sangat banyak. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari adalah perhitungan
tentang perhitungan-perhitungan sederhana yang bisa diterapkan ke dalam bidang pertanian, terutama pembuatan konsentrasi larutan dan lain-lain yang memang nanti diaplikasikan pada saat di lapangan untuk penerapan di penggunaan pupuk. Misalnya, oh konsentrasi pupuknya sekian nih, dosis yang harus dikasih sekian, walaupun nanti ke depannya juga akan ada mata kuliah terkait dengan hal tersebut. Jadi di sini kita akan lebih mempelajari tentang konsentrasinya, bagaimana sih cara pembuatan konsentrasi larutan yang benar, dan itu diaplikasikan ke lahan pertanian. Setelah itu ada ujian tengah semester. Nah, nanti untuk ujian tengah semester, mungkin nanti di pertemuan ke-8 tanpa harus saya ingatkan, kalian harusnya sudah tahu, oh ini sudah masuk pertemuan ke-8, berarti hari ini kita melaksanakan ujian tengah semester. Jadi tanpa diingatkan, jangan lupa belajar tentang materi-materi sebelum yang sudah lewat, yaitu tadi tentang unsur, tentang atom, molekul, terus tentang stoikiometri sederhana, reaksi-reaksi pembentukan dan penguraian sederhana. Nah, itu yang akan diujikan di ujian tengah semester. Nah, kemudian di pertemuan ke-9, ini kita akan masuk tentang laju reaksi. Jadi tadi kita udah kenal yang namanya atom, unsur, molekul, terus ada reaksi sederhana. Nah, reaksi-reaksi ini ada kecepatannya. Ada yang lambat bereaksi, ada yang cepat bereaksi. Sama lah kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, karat besi aja. Kira-kira besi berkarat itu prosesnya lama atau sebentar? Pembentukan karat lama atau sebentar prosesnya? Dina? Mic-nya masih ditutup, Din. Apa tadi, Bu? Kurang jelas, Bu. Oh iya. Kalau contoh kehidupan sehari-hari, kan untuk pembentukan reaksi. Kan kalau reaksi itu pasti ada lajunya, ada yang cepat, ada yang lambat. Coba bandingin antara pengkaratan besi sama kembang api misalnya. Kembang api ketika dinyalakan, lebih cepat mana prosesnya? Kayaknya kembang api deh, Bu. Ya, Kalau jadi kembang api. Ya, benar. Jadi memang benar. Kan sama-sama reaksi kimia. Yang satu reaksi pembakaran ya kan, yang satu reaksi pengkaratan, proses pengkaratan. Tapi lajunya beda. Oh, nyalain kembang api bentar aja atau merecon lah ya. Nah, itu disulut sama api udah langsung ada reaksinya, entah dia meledak atau mengeluarkan pendar cahaya. Tapi kalau misalnya untuk pengkaratan besi, itu prosesnya panjang dan tidak langsung berkarat dalam waktu 1 jam. Misalnya kalian biarkan besi di luar, kena hujan, kena udara, udah nggak, harus butuh waktu yang lebih panjang biar proses itu bisa terjadi, kecuali dengan kondisi tertentu. Nah, itu beda lagi ceritanya. Jadi, kita di pertemuan 9 dan 10, kita akan belajar tentang laju reaksi, yaitu kecepatan terbentuknya suatu reaksi ataupun penguraian reaksi. Nah, di pertemuan ke-11 dan 12, kita akan belajar tentang larutan asam basa. Nah, ini juga nggak kalah penting di bidang pertanian. Karena memang khususnya, kalau misalnya kita mau menanam, gitu. Jadi kalau untuk menanam suatu tanaman, misalnya kopi lah, kita ambil contoh ya. Kopi, kita mau nanam, kita harus cek dulu pH tanahnya. Kira-kira sesuai nggak nih sama range pH-nya syarat tumbuh tanam si kopi. Misal saya mau nanam kopi robusta. Oh, saya tahu nih berdasarkan referensi yang saya baca, ternyata kopi robusta itu tumbuhnya di kisaran 6-7 pH-nya. Ternyata setelah saya ukur di lapangan pH-nya 5. Berarti kalau tetap saya paksa tanam si kopi robusta tadi, berarti pertumbuhannya tidak akan maksimal. Maka perlu dikasih perlakuan dulu biar range pH-nya tadi sesuai dengan range pH syarat tumbuh untuk kopi robusta. Jadi itu salah satu contoh kenapa kita penting juga untuk mempelajari larutan asam basa. Gitu. Minimal kita tahu tentang derajat keasaman. Nanti hubungannya dengan aplikasi di tanah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hidrokarbon. Nah, 13, 14, dan 15. Nah, untuk hidrokarbon ini yang kita pelajari adalah senyawa-senyawa organik berarti, karena memang kita
berkaitannya dengan makhluk hidup, ya kan, dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan. Di hidrokarbon sendiri, berarti nanti yang namanya hidrokarbon, berarti ada dua unsur yang paling utama di sana, hidrogen dengan karbon. Itu yang akan menjadi topik utama di pembelajaran hidrokarbon. Nanti kita juga akan masuk di sana, selain hidrokarbonnya juga ada turunan senyawa hidrokarbon. Nah, itu yang paling menarik. Jadi memang kalau di senyawa hidrokarbon itu, yang terakhir-terakhirnya paling menarik nih, karena memang setiap tanaman itu punya senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda, terutama untuk senyawa metabolit sekunder. Nanti kita akan kenal itu. Ada yang namanya senyawa metabolit sekunder. Itu, jadi kalau sedikit cerita lah ya, jadi yang namanya senyawa metabolit sekunder itu senyawa yang dihasilkan tanaman, tapi bukan dipakai untuk tumbuh dan berkembang. Jadi dia senyawa sampingan, senyawa hasil samping dari proses metabolisme primer. Dan senyawa ini digunakan untuk perlindungan diri sebenarnya, tapi buat kita manusia, senyawa-senyawa ini itu berguna untuk obat-obatan. Itu yang paling sering, yang paling umum kita gunakan sebagai obat-obatan. Walaupun perlu uji klinis juga, tidak bisa langsung serta-merta kita gunakan. Nah, ini terakhir ujian akhir semester ya. Tadi saya bilang untuk syarat mengikuti ujian akhir semester adalah kehadiran kalian. Jadi untuk kehadiran itu 80%. Jadi kehadiran itu merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Namun untuk penilaian, kita balik. Nah, untuk penilaian tadi ada 4 poin di sini. Ada tugas yang pertama, yaitu 10%, praktikum 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Spesial untuk praktikum, jadi ketika kalian tidak lulus praktikum, walaupun persentasenya di sini kecil, maka secara teori kalian juga tidak bisa lulus gitu. Jadi karena memang sangat penting. Jadi mata kuliah kimia ini ada 3 SKS, 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Tapi kalau kalian tidak lulus praktikum di semester ini, maka teorinya juga gagal gitu. Jadi praktikum diikuti dengan baik ya. Jangan lupa nanti karena ini selama daring, jadi kita juga akan melakukan praktikum secara daring. Itu nanti di jadwal selanjutnya memang ada jadwal terpisah dari teori hari ini. Jadi mungkin itu kontrak perkuliahan dan sedikit gambaran yang akan kita laksanakan 1 semester ke depan, yaitu 16 kali pertemuan, di mana tadi ada 14 kali kita tatap muka, termasuk dengan hari ini, kontrak perkuliahan dan pendahuluan, dan ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mungkin untuk hari ini ada sedikit pengantar. Jadi kalau yang tadi kita sudah sempat bahas ya tentang ilmu kimia, apa sih itu kimia? Kita kan belajar nih. Jadi sebenarnya secara tidak sadar kalian itu pasti dalam kesehariannya dari pagi sampai ketemu tidur lagi itu pasti menggunakan berhubungan lah ya, pasti bersentuhan dengan yang namanya kimia. Yang nggak usah jauh-jauh. Tadi saya bilang tentang nafas saja. Kita bernafas dengan oksigen. Berarti yang kita hirup adalah O2. Yang dikeluarin CO2 sama air, karbon dioksida sama air. Terus buat yang cewek-cewek yang biasa bangun cuci muka, tapi semua lah ya, yang cowok pun pasti mandi ya kan. Nah berarti semua dari sabun, pasta gigi dan lain-lain itu semua adalah bahan-bahan kimia. Bahkan air putih, air minum yang kita minum itu juga merupakan suatu unsur kimia molekul walaupun dalam bentuk H2O. Cuman yang sering disalahartikan kalau untuk minuman, ini pengantar lah ya. Jadi kalau untuk minuman yang namanya ada air, lem mineral, merek-merek apa segala macam itu, sebenarnya semakin banyak mineral yang ada di minuman itu semakin baik, semakin bagus. Karena itu yang kita perlukan. Walaupun jumlahnya tidak dalam jumlah yang banyak, kita butuh mineral tersebut. Jadi makanya kita nggak bagus minum yang namanya Aquades atau Aquabides. Kalau kalian pernah dengar di apotek ada yang jual Aquades, ada yang jual Aquabides, itu biasanya digunakan di laboratorium yang memang membutuhkan air yang murni. Kalau kita sebagai makhluk hidup, kita nggak butuh air yang murni, kita butuh air yang punya mineral. Dan semua air itu pasti mengandung mineral. Gitu. Hanya saja dikontrol
mineralnya. Ada yang melewati ambang batas, ada yang dalam ambang batas. Makanya kalau misalnya kalian lihat yang jual air minum mineral, entah kemasan atau yang ini, apa namanya? Yang galon, apa itu, air isi ulang ya. Nah, di air isi ulang itu selalu ada sertifikat di situ. Nah, di sertifikat itu tertera dia layak atau tidak dikonsumsi. Yang dilihat adalah kandungan-kandungan mineral dan logam beratnya. Kalau memang logam beratnya kira-kira berlebih gitu, misalnya kita hanya perlu berapa mikro, ternyata di situ melebihi dari ambang batas yang memang tidak bisa kita toleransi, maka air tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Jadi memang tidak sembarangan, walaupun itu depo air, dia juga tetap harus melewati pengujian gitu. Nah, kalau hubungannya kimia dengan pertanian, kalau tadi kan dalam kehidupan sehari-hari nih, kalau hubungannya kimia sendiri dengan pertanian, jadi yang tadi salah satunya yang tadi sempat saya bahas tentang unsur hara tanah. Ya, jadi kalau yang namanya unsur hara tanah, kayaknya ada gambarnya. Ini tadi proses fotosintesis, atau tadi proses bernapas juga sama. Kalau ini nafasnya dari tumbuh-tumbuhan lah ceritanya. Oh, tumbuh-tumbuhan nggak beda sama manusia, beda sama hewan. Kita makhluk hidup bertiga ya kan, ada 3 makhluk hidup, ada tanaman, ada hewan, ada manusia. Manusia dan hewan bisa mencari makan sendiri. Kita punya kaki, hewan juga pun seperti itu, bisa mencari, kita bisa usaha. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan tidak bisa. Gitu. Dia memasak makanan sendiri, ngambil unsur hara yang tersedia di tanah, kemudian dia olah menjadi makanan dia dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dengan karbohidrat. Karbohidrat ini atau gula-gula sederhana yang merupakan energi bagi si tanaman. Nah, ini tadi kembali ke unsur hara. Jadi kenapa kita penting mempelajari kimia untuk bidang pertanian yang namanya penanaman atau bercocok tanam lah ya. Kita harus tahu kondisi tanah. Kita harus tahu kondisi tanaman, terutama kondisi tanah dan media. Kalau kita di sini tidak bahas tentang tanah, jadi bahasanya kalau di sini adalah media tanam. Jadi di media tanam itu banyak terdapat unsur-unsur kimia. Entah dia dalam bentuk monoatomik, entah dia dalam bentuk poliatomik. Yang jelas nanti kita akan belajar juga nih ada yang namanya anion dan kation. Jadi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, oh ada yang namanya supermarket unsur, sama kayak supermarket kita lah sehari-hari. Nah, supermarket unsur itu kan masih terdiri dari satu atom nih masing-masing, oksigen, terus ada nitrogen, ada besi. Nah, tapi kondisinya di dalam tanah, unsur-unsur tadi tidak berdiri sendiri. Dia berdiri dalam kondisi poliatomik, atau dia berpasangan dengan unsur-unsur lain. Nah, itu yang nanti coba kita pelajari. Terus apa sih fungsinya buat tanaman si unsur-unsur tadi? Ya tadi, karena si tanaman itu bukan makhluk yang berpindah, ya tidak bergerak lah ya, sama kalau kita kan beda, kita bisa usaha, kalau tanaman tidak bisa. Jadi apa yang dia serap di akar itu yang akan dia olah. Dan tanaman tidak punya dokter. Hewan ada dokter hewan, manusia ada dokter manusia. Kalau tanaman tidak ada dokter tanaman, ya kan? Jadi kalian ini hebat loh. Nanti terakhir juga bakal mempelajari tentang penyakit-penyakit tanaman. Kalian itu dokter tanaman sebenarnya. Ya kan, jadi tahu, oh ternyata ini kuning nih, mulai kuning, berarti nitrogennya kurang. Hubungannya kembali ke kimia. Berarti kalau misalnya nitrogen kurang, saya perlu nambahin apa? Pupuk apa yang perlu saya tambahkan? Gitu. Jadi itulah pentingnya mempelajari kimia di ilmu pertanian. Jadi minimal kita tahu nanti komposisinya seperti apa, bagaimana dia bisa terserap maksimal, kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan tanaman memang bisa tumbuh dengan baik gitu. Karena memang ini kondisinya di terakhir ada penelitian kan ya. Kita optimalkan itulah. Jadi suatu saat harapannya ilmu yang kalian peroleh bisa kalian terapkan di masyarakat gitu. Misal selama ini petani nanam ya nanam aja gitu, nggak dikondisikan media tanamnya. Nanti suatu saat kalau kalian turun ke lapangan dan kalian punya ilmu lebih gitu, oh ternyata bisa menyampaikan itu ke masyarakat. Oh ternyata harus diberi perlakuan dulu seperti ini Pak. Sederhana perlakuannya, tapi itu berdampak luar biasa bagi pertumbuhan tanaman.
Itu sih harapannya ke depannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup jelas? Alhamdulillah jelas, Bu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa loh, kalau ada yang mau di-share, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau ada yang baru pertama kali ketemu kimia di semester Kayaknya ini? Malik, Bu, yang mau Bukan di tanya, Bu. semester ini. Kayaknya Malik, Bu. Boleh. Malik, silahkan mau tanya. Roni? Dina? Eka? Ini karena awal pertemuan, mungkin saya tidak akan lama masuk untuk hari ini. Kalau Masih memang grogi kami, Bu. masih grogi ya. Grogi kami. Jadi kalau Baru memang ketemu Ibu. iya. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti cukup jelas ya. Jadi intinya itu tadi untuk pendahuluan pertama ini, kalian paham dulu apa sih yang akan kita pelajari sampai 14 pertemuan ke depan untuk tatap mukanya. Terus ujiannya, bagaimana penilaiannya, tadi sudah disampaikan persentasenya. Kemudian jangan lupa juga untuk UTS dan UAS-nya, kalau memang berhalangan hadir, segera hubungi cutting minimal, atau langsung ke saya juga boleh, silakan. Untuk izin dan minta ganti hari secepatnya. Maksudnya minta tugas gitu. Atau ujian susulan. Jangan sampai nilainya kosong, karena untuk persentase UTS dan UAS itu sangat besar. Gitu. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatannya, kalau keluar rumah pakai masker, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi. Semoga